Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus bagi kita semua. Selamat berkuda lagi dalam renungan harian keluarga Gereja Masih Injil Minahasa Jemaat Maranatha Paslaten. Kita percaya hari ini Selasa 2 Juli 2024 kita sangat diberkati oleh Tuhan. Orang-orang yang telah menerima berkat di dalam Tuhan atas kehidupan yang diterima di hari ini pasti tidak akan pernah lepas untuk selalu bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Maka mengawali hari ini dalam tugas pekerjaan kita, pelayanan dalam tanggung jawab apapun, kita mohon kekuatan dan perlindungan serta berkat yang daripada Tuhan. Maka kita percaya kita akan diberkati dengan firman Tuhan. Maka sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam Alkitab, mari kita minta tuntunan Roh Kudus Tuhan di dalam doa. Mari berdoa. Bapa Surgawi, kami sangat bersyukur di hari ini Engkau masih menganugerahkan kami kehidupan dalam kesempatan yang luar biasa untuk bersekutu beribadah, menikmati bagaimana kasih dan kebaikan Tuhan yang telah dianugerahkan bagi kami semua dan seisi keluarga kami. Kami datang kepadamu ya Bapa, kami merendahkan diri, memohon Engkau melayakan kami, mengampuni kami umat-Mu yang berdosa ini, sehingga kami datang dalam kekudusan hati, pikiran, dan kehidupan yang rindu kami persembahkan untuk memuliakan Engkau di saat ini. Engkau mengetahui dengan pasti apa yang menjadi kebutuhan terpenting dalam kehidupan kami, yaitu firman kebenaran-Mu, yang kiranya akan memperlengkapi kami, menuntun setiap langkah hidup kami, supaya kami tetap ada di jalan kebenaran Yesus Kristus Tuhan kami. Ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman kebenaran dan kehidupan bagi kami sebagai umat yang percaya. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan yang menjadi berkat bagi kita semua di hari ini dalam kitab 1 Korintus pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-15. Firman Tuhan berkata demikian, "Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kau ambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak." Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari bacaan Alkitab kita di hari ini, dari firman Tuhan hari ini mengangkat tema, hidup benar sebagai anggota tubuh Kristus. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus, berbicara mengenai Lionel Messi, tentu kita mengingat sebuah klub terkenal asal Spanyol yaitu FC Barcelona. Ia menghabiskan 21 tahun di Barca dan membantu klub itu untuk memenangkan 35 trofi, dan ia juga mencatat total 672 gol saat berseragam Barcelona. Nah, sungguh sebuah pengabdian yang hebat. Namun apakah setelah memutuskan untuk beralih pada klub lain, Messi tetap berbakti pada klub ini? Tentu tidak. Ia harus beralih untuk setia di klub yang baru. Nah, pepatah mengatakan di mana bumi dipijak, maka di situ juga langit dijunjung. Nah, Rasul Paulus juga berbicara hal yang sama kepada jemaat yang ada di Korintus, bahwa mereka adalah anggota tubuh Yesus Kristus. Dan selayaknya sebagai anggota tubuh Yesus Kristus, mereka harus menjalankan apa yang diperintahkan sang kepala tubuh. Nah, jikalau Paulus membenarkan apa yang dilakukan oleh mereka yaitu hidup dalam percabulan, maka itu sama saja dengan mencabut, memindahkan, mengalihkan, dan mengeluarkan mereka dari anggota tubuh Yesus Kristus menjadi anggota dari percabulan. Dan saudara yang diberkati Tuhan Yesus, sebagai orang percaya, kita adalah anggota tubuh Yesus Kristus. Maka berbaktilah dengan setia, mendengarkan dan hidup menuruti pikiran dan kehendak sang kepala, yaitu Yesus Kristus sendiri. Jangan membaktikan diri pada si jahat dengan memperhambakan diri lagi pada dosa. Sebab kata Yesus Kristus, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Yaitu kata Matius 6 ayat 24. Kita sebagai anggota tubuh Kristus, maka jadilah setia dan layanilah dia dengan hidup ini agar dunia percaya dan memuliakannya setelah menyaksikan cara hidup kita. Dan kita percaya hari ini, ketika kita belajar firman bersama, ada satu komitmen dari kita sebagai orang percaya. Kita akan menjauhkan diri dari percabulan, hal-hal yang tidak berkenan di dalam Tuhan, hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kita akan tinggalkan itu. Yang tentu kita akan masuk pada kehidupan yang kudus,
orang-orang yang diubahkan di dalam kasih Kristus sendiri. Tuhan dimuliakan di saat ini, dan firman ini kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya bahwa di saat ini kami semua sangat diberkati dengan firman Tuhan. Biarlah kami belajar untuk memahami apa yang Engkau kehendaki untuk kami kerjakan dalam kehidupan ini. Kami tidak akan terkungkung dalam dosa lagi, melakukan hal-hal yang tidak baik menurut pandangan Tuhan. Tetapi kami menjaga kekudusan diri kami sebagai umat yang percaya yang telah Engkau selamatkan, sehingga kami akan mau mendengarkan apa yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam firman-Nya, yang kiranya akan membentuk karakter kepribadian kami untuk menjadi umat kudus kepunyaan Tuhan yang taat dan setia mengerjakan panggilan iman kami untuk terus bersaksi, melayani dengan sungguh-sungguh dalam komitmen diri kami sebagai umat yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, untuk hari ini kami semua diberkati, sehingga kami datang kepadamu beribadah bersama, mengucap syukur dan menaikkan doa harapan permohonan kami. Bila kami dan seisi keluarga kami hari ini akan terus diberkati oleh Tuhan. Apakah dikala kami akan melaksanakan tugas pekerjaan, pelayanan, segala profesi, tugas tanggung jawab kami kiranya semua diberkati oleh Tuhan. Dari situ pun kami akan memuliakan Tuhan dan kami belajar untuk bersyukur bahwa apa yang kami terima bukan karena kekuatan kami, tapi semua karena berkat dan kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk hamba-hamba Tuhan yang tetap memberitakan firman dengan sungguh-sungguh dan sukacita hati untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Diberkatilah kami semua. Diberkatilah pelayanan gereja Masih Injil Minahasa. Bila kami semua dalam komitmen yang sama, ingin membangun persekutuan kasih sebagai orang-orang yang hidup di dalam takut akan Tuhan. Ya Tuhan, hari ini mungkin ada jemaat-Mu yang merayakan hari ulang tahun. Diberkatilah segala ungkapan syukur mereka. Ada juga yang sementara bergumul dalam keadaan sakit. Tuhan kiranya memulihkan keadaan mereka dalam pengharapan kesembuhan itu datang di dalam kemurahan hati Tuhan. Dan kami percaya ada kekuatan yang baru yang kami terima dan kami nikmati di dalam Tuhan hari ini. Bahwa firman mengajarkan kami bahwa hidup dalam kesetiaan, maka Tuhan akan selalu memelihara dan memberkati kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati, para pemerintah kami diberkati. Ketika mereka akan menjalankan tanggung jawab kepemimpinan mereka, biarlah takut akan Tuhan mendasari kepemimpinan mereka sehingga semua masyarakat juga diberkati di dalam Tuhan. Hari ini kami akan menjalankan tugas, aktivitas, dan pekerjaan kami. Kami tetap memohon Tuhan berkati kami dengan berkat kesehatan dan kekuatan, sukacita dan kegembiraan untuk mengabdikan hidup kami untuk Tuhan, dan semua yang kami lakukan, biarlah nama Tuhan tetap kami muliakan. Ini doa kami Bapa, ungkapan syukur kami di hari ini yang kami persembahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, demikianlah kita semua telah beribadah kepada Tuhan. Kita percaya bahwa hari ini ketika kita mencari Tuhan ada kekuatan yang baru yang kita nikmati. Orang yang setia kepada Tuhan, maka Tuhan juga akan menunjukkan kesetiaannya kepada kita semua. Biar kita bergembira dan berbahagia di hari ini sebagai keluarga Kristen yang takut akan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom dan damai di hati.